Gimana caranya itu bikin motor custom, sasis nggak boleh dipotong, bodi nggak boleh dipotong, terus request tambahan bodinya juga harus tetap gede lagi. Dan motor ini bisa dipakai di segala medan. Balik lagi di channel Tank Katros ya yoi. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project. Ini project kolaborasi antara Katros Garage dengan Ippon. Basic motor yang kita garap kali ini diambil dari Yamaha X-Max. Dimana kalau kita ngomongin Yamaha X-Max, sebenarnya Katros itu jarang banget ngerjain project dari bahan X-Max. Terakhir itu kita kerjain motor X-Max yang ini cuy. Ditambah lagi dari tim Ippon sendiri nge-request 3 hal. 3 hal yang nggak gue lakuin, harus gue lakuin di motor ini ya. Yang pertama adalah sasis motor ini nggak boleh ada yang dipotong. Jadi sasisnya harus benar-benar original. Yang kedua, bagian body-body juga nggak boleh ada yang dipotong. Ini kalau misalnya gue simpulin sih dari poin pertama sama poin kedua ya, kayaknya pengen motor ini suatu saat bisa dibalikin standar lagi gitu cuy. Karena body sama sasisnya nggak boleh dipotong gitu kan. Dan poin terakhir, poin ketiga adalah bagasinya harus tetap ada dan harus tetap gede. Gimana caranya itu bikin motor custom, sasis nggak boleh dipotong, body nggak boleh dipotong, terus request tambahan bodinya juga harus tetap gede lagi. Jujur ya, project kali ini sebenarnya progresnya itu waktunya lama banget cuy. Yang paling lama itu adalah proses nyari ide dari konsep motor itu sendiri gitu kan. Karena dari tim Ippon itu ngebebasin gua, terserah motor ini konsepnya mau dibikin apa, tapi yang pasti 3 poin tadi harus tetap ada gitu kan. Nah, walhasil kemarin itu gua nyari idenya aja hampir setengah tahun lebih. Ditambah untuk proses pembuatannya itu hampir 6 bulan lebih juga cuy. Karena emang proses pembuatannya walaupun kalian lihat ya, itu banyak memanfaatkan material kayak material fiber, material besi, material aluminium. Jadi beda-beda material kita garap di satu motor. Belum lagi ada part-parts yang salah bikin gitu cuy. Misalnya bagian bodi yang salah bikin harus kita bikin ulang lagi dan lain-lain. Karena itu tadi motornya jarang kita garap. Setelah bertapa 6 bulan, akhirnya gue nemulah sebuah konsep. Dan konsepnya desain itu seperti ini cuy. Dimana motor X-Max ini gue ciptain sebenarnya ya masih tetap mengandalkan body standar. Beberapa parts bagian doang yang gue custom. Terinspirasi sedikit dari Honda PS khususnya di bagian depannya. Dan motor ini bisa dipakai di segala medan. Dipakai touring enak, dipakai dalam kota juga masih enak, dipakai medan agak-agak off-road kayak gravel gitu masih enak, dibawa ke pantai juga masih cocok. Pokoknya motor ini didesain untuk berpetualang. Motor ini gue kasih nama project Yamaha X-Mat. Bukan X-Max, tapi X-Mat pakai D. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Seperti apa progres pembuatannya dan seperti apa hasil jadinya, gue mau bahas barengan nih ya. Jadi nanti gue ceritain speknya, sekalian gue ceritain sedikit flashback progres pembuatannya. Langsung kita lihat. Ini dia, Yamaha X-Mat. Kolaborasi antara Katros Garage X Ippon. Ya. System overload. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama gue mau bahas dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy ya. Secara keseluruhan kalau kalian lihat bagian kaki-kakinya X-Max ini udah dilakukan sedikit perombakan juga. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat velgnya masih pakai bawaan standarnya nih cuy. Yap, velg depan belakang masih standar. Cuman di sini kalau kalian lihat karena warna udah beda, ini kita udah repaint ya. Two tone, 2 warna. Tapi bukan 2 warna dalam satu velg, tapi beda depan dan belakang. Yang depan ini warna ungu dan yang belakang tuh warna kuning agak-agak stabilo dikit. Dan untuk bannya ini juga udah diganti, sekarang pakai Pirelli, ukurannya 120/70 ring 15 yang depan, sedangkan yang belakang itu 150/70 ring 14 cuy. Velg dicat, ban udah diganti, tapi kelihatan masih kurang. Nah, untuk itu di bagian velg standar ini gua pasangin yang namanya wheel dop. Wheel dop ini agak beda dari yang biasa kita bikin ya. Kalau di motor-motor matic yang small engine yang pernah kita bikin, itu bahannya pakai fiber. Nah, kalau yang sekarang ini gue bikin pakai bahan aluminium. Dan nggak semuanya nutup full gitu ya, kayak dop Moon Ice gitu. Ini gue cuman ambil lipsnya doang cuy. Sama, depan dan belakang. Nambahin aksen sedikit agak futuristik untuk di bagian velg standarnya. Bahannya tadi aluminium ya, dan ini bahannya gue pakai yang tebalnya 3 mm. Sama semua depan dan belakang. Untuk urusan suspensinya sendiri, ini juga udah di-upgrade ya. Yang depan ini udah pakai tipe upside down dari YSS.
Untuk yang belakang, suspensi juga udah diganti. Ini pakai YSS G Racing kiri kanan ya, karena si X-Max ini kan dia masih twin shock. Dan untuk spakbor belakang ini karena bodi-bodinya udah dilepas semua. Untuk spakbor belakang supaya nggak nyiprat, itu kita pasangin atau kita bikinin spakbor belakang custom pakai fiber. Untuk pembuatan spakbor belakang sebenarnya nggak terlalu sulit. Sebenarnya awalnya gue sempat pengen pakein bahan besi gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini bodi-bodinya dicopotin semua, tapi diganti sama spakbornya pakai besi malah jadi berat nanti kan kalau di total keseluruhan gitu kan. Akhirnya ya udah supaya yang enteng pakai fiber aja. Di bagian belakangnya juga gue tambahin bracket. Ini bahannya dari aluminium. Jadi ukurannya dia agak panjang sengaja nih cuy. Biar kalau misalnya dipakai kan dari belakang kelihatannya naked gitu ya. Tapi dipakai hujan-hujan itu cipratannya nggak nyampe atas, nggak nyampe kena si pengendara. Makanya gue bikin panjang. Dari bagian kayak kaki kita masuk ke bagian sasis. Seperti di awal video tadi gue bilang ya, bahwa di motor ini sasisnya nggak ada yang dipotong. Awalnya tuh ketika gue ngedesain, itu benar-benar bikin gue pusing cuy. Kenapa? Karena setiap desain yang ada di otak gue, setiap inspirasi yang ada di otak gue ketika gue mau terapin ke desain teknisnya ya, ke motornya, itu tetap aja harus ada sasis yang dipotong gitu kan. Sampai akhirnya gue berpikir bahwa dia kan cuma minta sasisnya nggak boleh dipotong. Tapi kalau sasisnya ditambah, boleh dong gitu kan. Akhirnya gue bikinin lah konstruksi baru. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari bagian depan ke tengah itu sebenarnya masih pakai konstruksi sasis aslinya, nggak ada yang gue rombak. Tapi kalau dari tengah ke belakang ini adalah sasis tambahan yang baru cuy. Jadi di dalam sasis tambahan ini itu ada sasis yang standarnya atau yang originalnya yang nggak diapa-apain ya kan. Jadi bisa dibilang cover bodinya itu diganti sama sasis atau sasis nutupin sasis gitu kan. Ini nggak kelihatan sasisnya karena di bagian kerangkeng sini tengahnya nih ya kita kasih besi wear mesh, jadi nggak kelihatan dalamnya, seolah-olah ini emang udah langsung bagian sasis motornya aja gitu kan. Masuk ke request kedua, perombakan sasis ini otomatis juga kita harus menyesuaikan yang namanya box bagasi. Kita lihat ya, gue buka dulu jok ya. Nah, ini dia box bagasinya sekarang yang kita bikin, kita custom cuy. Semua untuk material box bagasi ini kita bikin pakai bahan plat galvanis. Nah, untuk finishingnya itu gue tutupin pakai karpet kayak gini cuy. Biar kalau naruh helmnya nggak baret-baret gitu cuy. Dengan dimensi box yang baru ini harusnya cukup lega nih. Helm half face harusnya bisa masuk, walaupun bukan full face ya. Jas hujan, terus sepatu cadangan. Kalau misalnya kalian bawa sepatu cadangan buat kehujanan, sendal. Sebenarnya hampir mirip dengan desain box X-Max yang original. Itu kan dia lumayan gede juga. Cuma bedanya kalau si yang sekarang ini, posisi joknya dia lebih tidak berongga kalau dibandingin sama yang standar. Kalau standar itu ada rongga di bagian depannya, jadi helm full face mungkin ya, itu bisa masuk. To the cash when she walk, she look like a bad when she walk, she get to the cash when she walk, she look like a bad when she walk, girl do it, do it, do it, do it, do it, do it. Kita masuk ke bagian body nih cuy. Secara keseluruhan kalau kita ngomongin body ya, gue ngebaginya ada dua bagian. Dari tengah ke belakang dan dari tengah ke depan. Kalau tengah ke belakang, ini semuanya gue masih pakai body original. Termasuk di bagian tengah ada kayak konsolnya, kiri kanan, bagian kunci kontak, bagian tutup cover tangki, pijakan kaki, sampai ke body samping sini. Ini masih pakai bawaan originalnya semua cuy. Cuman dari tengah atau depan tengah lah ya, itu bodinya semua udah kita custom cuy. Termasuk bagian spakbor depan yang kita jiplak sebenarnya dari spakbor original, cuman di bagian pipinya itu gua bikin lebih tebel atau lebih tembem gitu cuy ya, jadi kelihatan lebih padat. Dari bagian sektor depan ini yang paling susah dibikin itu adalah bagian bodi depannya cuy.
Untuk bagian bodi depan ini kita bikin pakai bahan fiber ya. Awalnya tuh kita molding dulu pakai karton, terus habis itu setelah di molding, moldingannya jadi kita kerasin, habis itu baru kita cetak pakai fiber. Dan dari fiber itu juga nggak langsung selesai tuh. Ada proses finishing juga, pendempulan dan segala macam. Kemarin kita sempat bikin bodi ini sampai 2 apa 3 piece gitu ya. Karena yang pertama itu modelnya udah bener, tapi berat banget karena fibernya tebal. Akhirnya kita coba tipisin lagi yang kedua, dan bodi ketiga ini jadinya seperti ini cuy, yang kalian lihat sekarang. Kalau kalian lihat sebenarnya bagian bodi kiri kanannya ini yang custom ya, itu masih mengandalkan lekukan bodi X-Max. Cuman bedanya di bagian depan ini kan aslinya headlampnya si X-Max itu dipapas abis, kita bikin rata. Nah, dibikin rata seperti ini. Dan untuk speedometernya, nah speedometernya ini juga masih tetap mengandalkan bawaan standar. Cover bagian belakangnya ini kita masih pakai bawaan standar, cuman cover depannya kita bikinin yang baru, bentuknya kotak simple gitu cuy ya. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Salah satu yang bikin unik ya di motor ini, karena tadi awal konsepnya itu gue pengen motor ini bisa dibawa ke mana-mana gitu ya, dipakai touring enak, dipakai dalam kota enak, bisa bawa barang banyak. Nah, di sini gue pasangin juga yang namanya rack ya kan, mulai dari front rack, back rack sampai side rack. Nah, cuman yang paling unik, yang paling susah dan yang bikin motor ini kelihatan tampil beda itu signature di bagian front rack ini cuy. Untuk bagian front racknya ini kita bikin custom pakai pipa besi. Awalnya front rack ini itu desainnya cuman sampai dari tengah sini ke bawah. Cuman setelah dilihat langsung sama tim Nippon, mereka request untuk ditambahin besi di bagian atasnya. Buat apa? Buat pasang action cam cuy, atau pasang kamera 360 360. Itu kan biasanya pakai bracket gitu, terus pakai tongkat gitu ya. Kalau ketika mereka touring, jadi mereka tinggal jepit di sini aja ke atas atau ke samping, atau ke kiri, ke kanan, atau ke depan, bisa karena kita udah siapin. Jadi ini sebenarnya selain bisa bawa barang, kita desainnya juga enak buat solo ride. Kalau misalnya kalian mau bikin vlog sendiri gitu kan, nggak ada yang megangin, di sini banyak bracketnya yang bisa dipasangin kamera gitu kan. Selain yang di depan ini, kita juga pasangin juga ada side rack. Side racknya itu posisinya ada di samping, sebelah kiri dan kanan. Cuman untuk bagian base-nya ini, bagian dalamnya ini gue pasangin aluminium, dia buat ngikat barang-barang, buat ngikat tas, tali tasnya, atau untuk bawa barang yang ukurannya nggak terlalu besar, yang bukan kayak tas gitu, misalnya kayak bangku atau apa gitu ya. Sedangkan rack terakhir itu ada di bagian back rack atau rack belakang. Ini sih sebenarnya udah banyak banget ya, umum ya. Ini kalian bisa bawa tas, hard case, soft case, bisa ditambahin pannier juga nanti. Di sini ada lubangnya, jadi kalian tinggal adjustment aja. Jadi nanti bisa tinggal disesuaikan aja posisinya, mau maju mau mundur, atau ya nggak pakai apa-apa, cuman telanjang aja kayak gini, cuman back rack doang kayak gini, kece juga cuy, buat dipakai di dalam kota. Untuk base plate-nya, ini gue pakai bahan aluminium, tapi untuk pipa-pipanya ini sama ya, pipa ukuran pipanya sama yang depan juga, sama dengan ukuran pipa setang. Karena motor ini buat dipakai jalan-jalan, menjelajah dan berpetualang, lampu-lampu urusan yang sangat penting nih ya. Makanya untuk di motor ini gue pasangin beberapa jenis lampu. Yang pertama lampu headlampnya dulu. Ini lampu headlampnya gue pakai lampu tipe LED ukuran 5,75 inci. Gue pasangin 2 buah di bagian depan. Nah untuk lampu seinnya gue pakai produk aftermarket, dia bentuknya kotak, menyesuaikan dengan desain bodi depannya yang kotak-kotak ini ya. Itu depan dan belakang sama. Dan untuk lampu belakangnya gue pasangin yang bentuknya kecil, itu di bagian belakang bodi, sama ada tutup covernya cuy. Dia ngumpet posisinya ya. Terakhir untuk penunjang touring ini juga ditambahin lampu tembak dari GR cuy, di posisi kiri dan kanan. Nice. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. Sekarang kita cobain posisi duduk di motor ini, karena bagian jok udah dirubah, bagian sasis belakang udah dirubah, walaupun bodi-bodi enggak ya. Wah, kita rasain nih duduk ya. Gila, bisa tinggi banget, lebar banget cuy. Yap, yang pertama gue rasain di posisi setang, posisinya dia hampir mirip dengan posisi motor X-Max standarnya ya. Pun begitu juga di bagian kaki atau footstepnya. Ini nggak ada footstep ya, atau decknya lah ya. Ini karena decknya juga masih tetap bawaan X-Max-nya, bawaan standarnya. Nah, di bagian stang kemudi sendiri ini cukup banyak yang kita lakukan. Pertama itu adalah mengganti bagian stangnya cuy. Bagian stangnya X-Max itu kan bentuknya dia kayak ada cover gitu ya. Nah, ini kita ganti dengan model peser setang yang bisa dipasangin stang model telanjang. Ya kan? Jadi kalau kalian lihat, sekarang motor X-Max ini udah pakai setang, tapi modelnya stang-stang motor laki gitu ya. Bahkan
ini stangnya juga gue pasangin yang stang model trail, jadi di posisinya agak lebar. Untuk saklar-saklarnya switch ini masih pakai bawaan standar semua, masih pengoperasian jadi normal ya, nggak ada yang beda. Spion gue pakai produk aftermarket ya, yang bentuknya juga agak-agak kotak-kotak, nggak terlalu bulat-bulat, ngikutin desain bodinya. Dan oh ini satu lagi pengereman nih cuy, gue lupa bahas tadi. Untuk pengereman master rem depan dan belakang ini udah pakai full RPD, dan untuk kepala babinya juga itu udah RPD. Yang depan ini 4 piston, yang belakang 2 piston, dan untuk disc brake-nya juga udah diganti dengan ukuran yang lebih lebar. Otomatis ini juga jadinya lebih pakem cuy handlingnya. Ya ya. Me in the game, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Kalau kita ngomongin posisi duduk, udah pasti kita ngomongin 3 titik. Yang pertama stang, kedua posisi kaki, dan yang ketiga adalah jok. Nah, untuk joknya ini kita custom. Tadi udah gua sempat singgung ya di awal video. Semua full custom di bagian joknya. Awal itu konsepnya itu dibikin pakai fiber. Proses pembuatannya udah cukup lama tuh. Udah kita molding, kita bikin ngejiplak yang original. Kita bikin pakai fiber beberapa layer, kekuatannya juga udah kita hitung, dan setelah dipasang, jadinya sih sebenarnya bagus ya. Nggak masalah gitu loh. Cuman setelah gue pikir-pikir kayaknya kurang oke aja gitu ya. Kurang maksimal kalau pakai fiber. Akhirnya di menit-menit terakhir saat proses pembuatan ini gue rubah konsepnya. Bukan konsepnya sih, bahannya ya. Bahannya gue rubah jadi menggunakan besi. Ya, jadinya seperti ini. Kalau dibandingin sama yang standar, itu jelas sekarang yang ini lebih berat ya. Jauh lebih berat. Kenapa? Karena bahannya besi gitu kan. Walaupun sebenarnya dia untuk per penahannya masih kuat nih, walaupun joknya berat ya. Jadi kalau ketika dibuka nih, joknya juga masih bisa kebuka sendiri, nahan. Karena di depan ada pernya. Itu pernya masih bawaan standar, nggak diapa-apain by the way. Dan masih bisa nahan menopang si bagian jok ini sendiri. Bagian jok udah beres. Dasarnya, base joknya udah beres. Masalahnya nggak selesai sampai di situ cuy. Nambah lagi. Jadi ketika joknya udah beres, kita bawa ke tukang jok ya untuk dipasangin jok gitu ya. Begitu sampai di bengkel, jadinya joknya gede banget kayak gini cuy. Apalagi di hari itu gue rada panik. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang udah mepet banget deadline, dimana besoknya kita harus motor ini ya mejeng di acara Final Battle Custom Maxi 2025. Jadi waktunya udah tinggal semalam, dan ngelihat jok yang segede gaban gitu, gue stres mampus, dan akhirnya ya udah nggak pakai waktu lama, gue langsung minta tim Katros untuk ngebuka bagian kulitnya lagi, dan kita reshape lagi. Jadi busa yang udah ada, untungnya kan itu tebel ya, jadi masih bisa kita potong-potong, kita kurang-kurangin sampai sesuai dengan desain atau bentuk yang kita mau gitu cuy. Yang kalau kalian lihat hasilnya sekarang seperti ini, joknya cukup lebar buat dipakai boncengan 2 orang, masih cukup nyaman, apalagi touring ya, karena ini joknya lebar jadi posisi duduknya enak banget cuy. Wah, dipakai 3 orang juga masih bisa sebenarnya, cuman kan nggak boleh ya. Dan untuk material gue pakai di sini, gue menggunakan kulit sintetis untuk bagian atasnya, dan untuk sampingnya ini gue pakai material kulit sintetis juga, cuman dengan tekstur yang berbeda. Bodi udah, lampu-lampu udah, posisi duduk udah. Terakhir gue mau bahas bagian mesin nih cuy ya. Nah, karena motor ini seperti tadi gue bilang konsepnya itu pengen bisa dibawa ajak-ijik kemana-mana gitu kan. Otomatis bagian mesin juga perlu di-upgrade. Nah, untuk mesinnya sendiri ini udah dipakein bore up kit dari TDR juga, dan ini udah kapasitas mesinnya udah sekarang 300 cc cuy. Standarnya 250 cc ya. Dan untuk mengimbangi kapasitas mesinnya seperti itu, otomatis bagian knalpot juga udah diganti pakai produk aftermarket, pakai model Acra yang tipnya juga model karbon atau tipe karbon. Ini produk aftermarket, jadi untuk proses pemasangannya PNP ya, nggak perlu ada yang di custom, tinggal pasang aja.
Segi performance-nya udah dapet karena 300 cc. Untuk tampilannya di bagian mesin sebelah kiri ya, dari sisi kanan nggak kelihatan, itu dipasangin cover CVT baru cuy. Ya cover CVT ini bukan custom tapi produk aftermarket juga, jadi proses pemasangannya nggak terlalu sulit ya, tinggal nyopot bagian cover lamanya aja dan dipasangin. Dan cover CVT-nya ini terdiri dari dua bagian, nggak cuma cover CVT doang, tapi ada juga cover untuk bagian filternya, air filternya, atau bagian saringan udaranya yang di atas cover CVT cuy. Secara desain keseluruhan sih sebenarnya gue oke aja, nggak ada masalah. Nambah kesan looks-nya itu makin futuristik, apalagi kalau desain itu kan kotak-kotak lancip-lancip CNC gitu ya. Ya sekaligus nambah tingkat kesombongan juga ya, karena harga cover CVT sama cover air filternya itu lumayan ya, hampir 20 juta. Hampir. Itu untuk atas dan bawah doang. Gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga segitu? Bikin tampilan cover CVT jadi beda dari yang standar ya. Tapi ya itu, mesti ngeluarin duit hampir 20 juta. Worth it atau nggak? Tulis di komen. Oke, itu dia Project X-Max yang kita kasih nama X-Mat ya. Kali ini kolaborasi antara Katros Garage dengan Ippon. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, langsung aja tulis di kolom komen. Gua rasa udah cukup untuk video kali ini. Video langsung aja gue tutup seperti biasa. Gua Aten cabut. Peace.